Misalnya kayak gini loh, rumah tenan dia jadi sekuler, kalau orang itu nya akhirat gitu, dia orang sekuler liberal. Nah contoh kelakuan rapati bener lah. Penting mau jadi orang liberal sekuler. Misalnya begini loh, Yunakis itu. Sekarang pahlawan Indonesia itu mati enggak ketika ngelawan penjajah? Mati kan? Mati. Tapi ini mati ini disebut patriotik. Misalnya mati patriotik, mati pahlawan. Sama orang Islam yang perang dengan orang kafir ya mati, disebut mati apa? Syahid. Tapi yang matinya penjajah Indonesia disebut mati pecundang, atau orang kafir yang melawan Islam disebut mati sangit atau mati gak terhormat. Padahal akibatnya sama-sama mati. Mungkin sebagian orang soleh juga kena likuifaksi, mungkin sebagian orang soleh juga kena longsor. Tapi ketika dia menuju Allah, uripewu marani pangeran, marani kebaikan. Ini cara Allah disebut menuju kebaikan. Jika ketika mati, Allah menghormati niatnya. Tapi kalau orang mau demenan, mau zina, ketika mati dia disebut menuju perzinahan. Sehingga nanti ketika matinya sama, summatu asuna ala niyati. Itu jenis detail. Kan masyhur, Nabi kan pernah ngendikan nanti di zaman akhir banyak khosfu, banyak orang kena khosfu. Jadi sebetulnya saya tuh tidak mau cerita hadis ini, tapi karena kadang pernah terjadi di Palu, likuifaksi tadi orang tenggelam di bumi. Sebenarnya di hadis Abu Bakar banyak di antara alamat dekatnya kiamat itu terjadi khosfu lagi. Bagaimana yang pernah dialami kaumnya siapa? Musa yaitu Korun. Itu sebenarnya di hadis-hadis Sahih, cuma kira-kira rawani moco mergo disalahno atau ditakok bukti ini, ya repot. Tapi saya kira sekarang ngono kita ngomong saja sekarang ngono. Nah, tentu ya ada yang soleh juga ikut. Terus sahabat ada yang tanya, lalu kenapa yang soleh ikut ya Rasulullah? Ya kalau maksiat sudah merajalela dan yuta jahiliyah terang-terangan tidak punya rasa malu, maka itu akan terjadi. Nah kemudian yang orang soleh Gusti sing gak melok-melok, ya nanti Allah yang sendiri yang memilah-milah mana yang niatnya baik dan tidak. Nah kenapa begitu ya tadi misalnya saya ulang lagi ya, ini penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi rumusnya jelas. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul dan dia perjalanannya semua menuju Allah dan Rasul, maka dia juga dihitung oleh orang yang menuju Allah dan Rasul. Tapi faman kanat hijratuhu ila dunya yusifuha amro'atin yang kifuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang komitmennya hanya duniawi atau wedoan tok, nanti dia mati juga dengan status penuju itu. Jika misalnya saya mati ditakoki pengen, hak ning dunya apa? Ya ben mulang mesti kersane tiyang kenal sifat wajib jenengan, sifat mukhalif jenengan, sane tiyang sujud teng jenengan. Kowe dhek kawulaku sing apik. Terus dia ditakoki, "Mus ning dunya apa?" Nggih ngaji Gusti kersane ngertos ternyata. Saya sakit jadi mutin dan yang mati niku boten kados tikus terus sesuai syariat jenengan. Berarti status dia penuju Allah dan tapi ketika gue urip mau kepengen makan, aku mau mati nak makan, aku mau mati nak pengen di rumah di mobil mewah. Nanti itu ditulis oleh Allah. Saya ini mobilnya nyafaati gue gak, omah. Yus kono juk syafaat uang sing mbok kepingin. Lah itu yang paling bahaya dalam. Nah sehingga niat ini harus kita jaga. Apa niat ini harus kita jaga. Kemudian oleh ulama-ulama itu diekstrimkan. Diekstrimkan begini, rumah tenan awas kan aku. Kenapa orang mukmin yang tren hidupnya hanya 80 tahun? Ya saya ulang lagi, tren orang mukmin hidupnya kan 80 60. Malah zaman akhir rata-rata 60 sampai 70. Kan mati. Kira-kira orang mukmin ini yang mati 70 tahun ini masuk surga selamanya hanya 70 tahun. Selama. Itu kan selawasnya. Ada perdebatan ahli sunnah dan mu'tazilah yang sampai orang mu'tazilah tobat itu gara-gara perdebatan ini. Orang mu'tazilah itu berkeyakinan masuk surga itu karena amalnya orang. Orang ahli sunnah berpendapat karena fadlnya Allah dan karena niat. Lalu orang mu'tazilah didebat. Kalau ada orang masuk surga karena apa? Karena amalnya dia baik. Lalu Allah tanya, ada orang nggak pernah maksiat, taat terus ditanya sama Allah, "Jom kowe ning swargaku." Ya Allah matur nuwun, lakal hamdu. Tapi 70 tahun enggak tahu. Kok bisa Gusti? Anda kan engkau janji kalau surga itu selamane lawas. Lah kowe yakin swarga iku mau sesuai amalem, ngamalem ning donya mau 70 tahun iku ora genep saleh terus. Ya wis swargamu 70 tahun. Sesuai keyakinanmu nak swarga mergo amalem. Fair. Nangis deh.
Nah malam itu 70 tahun ya wis wargamu 70 tahun. Sing ra iso entek iku fadolku. Nak fadolku rahmatku ganten. Nak malam entek tak sawu 70 tahun kelar. Nuwangis. Gemur Gusti krana fadole jenengan. Gak wis kliwat neraka. Nah, kemudian dianalisis oleh ulama ahli sunnah karena tadi masyhur hubungannya wali-wali ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbatan wa asma. Ini masyhur hubungannya wali-wali. Ya Allah, engkau tahu bahwa taat saya ini ya tidak selalu konsisten. Tapi engkau tahu bahwa komitmen saya meskipun enggak kesampaian ingin selalu. Sehingga meskipun amal kita itu hanya 70 tahun, tapi niat kita, andai kan kita hidup selamanya lama, juga kita akan iman terus. Karena niat kita akan iman terus, maka diganjar swarga selawase-lawase. Wong sing tukang kafir, umpama urip selawase amen demenan terus, amen maksiat terus. Ora tau ditegur pengira. Karena niate maksiat itu terus, lala dene mati ning nggon maksiat dan dia pikirannya nanti kesempatan yang akan maksiat terus, maka dia disiksa juga neraka. Nah, makanya ini terus gawe kanjeng Nabi, kalau ada orang soleh ikut kena likuifaksi, kena fosfu, atau kena gempa, atau kena longsor, Allah tetap detail niatnya. Yang maksiat dihitung karena adab, yang taat dihitung sebagai syahid. Sama, kita perang sama orang kafir ya kita mati. Yang heroik disebut pahlawan, yang pecundang atau penjajah disebut mati syahid atau mati yang tidak tapi bentuk matinya kan sama. Itu jenis munakosah. Allah tetap tahu detail. Jadi beda niat. Nah, kenapa Allah menghormati niat? Jawabannya itu gampang. Ini rumah tenan. Ono wong gedeng mbek kowe. Terus jarak 3 meter roh kowe terus gitu. Jus-jus. Kowe mangkel to ora? Enggak, kowe wong waras bayang wong waras. Mangkel enggak? Mangkel. Padahal enggak masalah kan gak kena idune wong jaraknya 7 meter. Enggak kena kan? Tapi mangkel enggak? Karena itu ekspresi keben. Sebab itu ketika ono sahabat pamit ape mateni kodok itu Nabi gak larang. Oh jojo kodok itu coba pateni. Tapi Nabi Sayyidah Aisyah sengaja mateni cecek, tapi juga kegiatan. Mateni cecek itu ibadah. Sayyidah Aisyah itu di antara kegiatannya kadang-kadang mateni cecek. Tapi juga terus akoni itu, dia itu akan buru cecek. Dan itu menurut saya itu cerminan ekspresi dan itu punya efek secara psikologi, secara status. Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud itu kan apinya kayak apa luar biasa. Iku kodok, iku moro sungai, terus diubuk banyu, disemprotno ning geni yang sudah enggak kebayang. Ora ana gunane. Tapi pangeran regani iku, piye-piye prilakune kodok iku nyenengno. Dia punya komitmen untuk ikut bantu memadamkan. Senajan itu ya mungkin kasih. Lah cecek teko melok nyebur. Jadi kurang ajar. Sampai saya kira dia akhlak ning dhuwur lho. Mangkel lho ta. Padahal nyebuline cecek ya ora nambahi api gede. Semprotane kodok ya ora marai mati. Tapi tetap cara psikologi, cara status sing ngububi keceluk pembenci. Paham ya? Sing kodok keceluk pecinta. Nah, itu nunjukno nak niat itu segala-galanya. Ini ate kodok diapresiasi pangeran mergo pecinta Khalilur Rahman Ibrahim. Ngububine cecek disebut pembenci. Nah, kita dalam hidup ya seperti itu. Kowe ngaji ngene iki tetep dihitung seneng Allah lan Rasul. Ora penting kowe taat atau ora, wis karwan ora lah semua. Aman barang. Karwan, maksudnya ya taat pas-pasan umat-umatan. Nah, umat Islam sing kumat kan wis kudu terus. Pas taat ya umat Islam, nah pas rata-rata Islam sing lagi umat. Umat sarape, umat strese, umat macam-macam. Makanya ngaji itu penting. Kan, jadi jangan kira semua perilaku itu nunggu akibat, itu enggak. Status sesuatu itu dihitung oleh pengiran. Tadi statusnya apa tadi kodok kata sing nggawa banyu ape mateni geni sing diobongno Namrud ing Ibrahim status pecinta atau pembenci? Pecinta. Dan itu yang dipakai Allah. Cecek melok ngububi dianggap pembenci. Nah, kita juga sama. Ketika kita sholat, kita nulung wong sholat, melok bangun masjid, senajan to mungkin nurun semen sasak, tetap statusnya pecinta.
Tapi saat kamu sholat terus orang marahi juga, tetap statusnya pemben. Dan orang nanti dibangkitkan Allah sesuai status ini. Jadi gak penting akibatnya apa itu gak penting, tapi apa? Status. Disebut faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi orang yang komitmennya meninggalkan dunia atau meninggalkan apa saja. Ya tentu maksudnya meninggalkan itu terutama meninggalkan maksiat dan komitmennya menuju Allah dan Rasul, maka dia terhitung sebagai pencari suakan yang Allah dan jadi dia pecinta Allah dan eleng-eleng waktu mau ilahi anta ta'lamu wa illam tadunit ta'atu minni fi ala jasman faqad damat mahabbata wa asma. Ya Allah, engkau tahu meskipun taat itu tidak selalu real dalam kehidupan saya, tapi selalu real dalam komitmen saya. Meskipun orang kesam wong rabi kan kepinginnya kabeh mawaddah warahmah. Nyatane ya pegatan ya tukaran. Ini pengiran segala ini apa? Nah contoh akhirnya pegatan tukaran. Salat is sujud is pengiran seneng senajan to sujudnya boleh ngopo lumayan wis pokoke. Ya kayak tadi kodok mau ndak ana gunane semprotane. Tapi misalnya Nabi Ibrahim roh kodok itu menstatuskan kodok tadi apa? Mukhid, kecil. Dan ketika apa tadi cecek ngububi itu kan ya ora ana gunane wis kadung api gede. Tapi statusnya pembentuk. Ya. Jadi ini penting kalau ada. Makanya kowe ora usah takok koyo wong liberal. Wong liberal kan cara berpikir kan nyatane sing saleh yo kena. Nyatane masjid yo sering kena tsunami, bro. Wah itu kan yo repot kalau berpikir gitu. Itu namanya ora tau ngaji, tidak bisa meskipun sawangane padha itu beda status ya tetap beda. Ya ono cah yasin utawa melarat jalur duit gue kok kayak saya, statusnya tetap pemberi. Ketika gue nyentak statusnya pembentak. Tidak masalah cukup meskipun duit saya ya tidak cukup untuk solusi kebutuhan anak. Ya. Tapi kan kamu setidaknya tidak masuk ayat aro'etal ladzi yukadibu idin fadhalikan ladzi yadurul ya pembentak anak. Ya sudah lumayan kan ngamal 5.000 10.000 setidaknya Anda terhindar dari status pembentak. Meskipun Anda tidak sampai status mencukupi karena uang sewu nggak bisa mencukupi kebutuhan anak apa? Yatim. Tapi kan terhindar dari status pembentaan apa? Ya tadi, mau cecek ora melok-melok kan luwe api. Gara-gara melok-melok ini statusnya pembentak. Lah sing kodok meskipun tidak cukup memberi solusi tapi statusnya pecin. Kemudian dari Nabi soban zaman akhir itu akeh adab terus wong sing soleh-soleh lain kadang kan. Sahabat tanya, kenapa kok enggak dipilah-pilah ya Rasulullah? Kok apa ya mbak sing roh detail sumatu asur ala niat. Kemudian mereka ini akan dibangkitkan apa sesuai apa? Niat. Niat itu komitmen dalam hidup. Ora kok terus nawa itu wudu anggota maksudnya niat itu komitmen dalam hidup. Kowe iku ape ning ndi urip iku aram itu. Nah, kalau pertama nikah, bujuk kalau hari pertama kalau nikah tak ada. Dia untuk aku juga niat kepengen makan. Berarti pengiran itu makan bersejahtera. Pokoknya udah mau niat ngenteni hukumnya pengiran. Semalam harus sujud minggu ini pengiran. Kalau kepengen makan, ya segawane murid rumah. Ini kayak wong kafir juga pengen makan, wong Cina pengen makan, wong PKI juga pengen. Terus kalau dicita-cita makan beda ya wong PKI. Guna ngaji jalalan ngalor itu. Makanya Imam Ghazali nanya, kalau kamu punya cita-cita sing yastariku ma'akal kufar wal fujjar itu gak ada terayanya. Wong kafir pengen makan tak? Kemudian orang kiai kok mendingan, urip nak ada duit sumpah. Lonte nak ada duit sumpah, copet tuh nak ada duit yo sumpah. Lagi kiai kok susah perkara duit. Lah mas istirahat musyarakah. Kemudian aku pidato, duit itu penting. Copet nganti nyopet mergo ora nak duit itu penting. Lonte nganti menjajakan diri mergo ora nak duit itu penting. Ngarang ngono kok bangga. Kenapa panjang wong saleh tenan, sujud itu penting. Sujud yang pengiran itu penting. Tahajud itu penting, hati-hati itu penting. Mau iku ora iso ngomong kafir. Paham? Ngomong sujud wae ben ora tahajud, ora iso tahajud. Sujud wae, sujud kan salat zuhur ya sujud, maghrib kok. Mbok nang sofa ngomong tahajud itu penting, mergo ini kuat tahajud. Nah ini kan ketara sing tau tahajud. Sujud ya contohnya rasa apa? Tahajud keduren. Kalau dia jarang tahajud mereka. Tapi aman joni rubuh loh. Bisa.
Kalau rata tahajud sama tahajud bukan jarannya akan nanti. Nah, sing mari itu kok tahajud aku tetap tok saham, tetap tok royalti, no? Jadi orang ulama itu Ahmad bin Hanbal ditakoki muridé. Ya Ustadi, saya tahajud, aku menulis cara tahajud. Cara jenengan ndi? Jadi cara apa lucu? Kowe wong alim, tulis wae carane tahajud mbek dongane iki rasa tahajud. Ben si tahajud wong ra iso ngaji lucu. Mergo misale wong tahajud kabeh gak dipandu wong alim yo ora iso. Tapi misale wis ngarang kitab kesel kok tahajud yo ora pati iso. Lane masyhur. Ahmad bin Hanbal itu Imam Syafi'i itu lucu, hormat. Suatu saat putrinya protes, bapak wali memang. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal kitab, apalannya di mot onto apa? Saking akeh apalan. Iku waktu Imam Syafi'i itu cek, lucu. Gak terima putrinya, jadi orang itu gak terima. Kok iso bapak hormat cai kiu? Suatu saat dalam Imam Syafi'i itu nginep dengan Umar Ahmad bin. Ambek Imam Syafi'i disedia, Imam Ahmad disediani Bani Musa. Manci, mereka dhisik ora ono jeding ora ono keran. Iku ora disentuh sama sekali. Dibarengi sak mau kamlaku terus duduk ning kursi. Bariku turu mek tunggu 5 menit melekna. Gak nyentuh banyu iku. Wes esuk putrine abahe tahajud terus. Esuk tapi aja tiru lho cerita iki. Tak baleni aja tiru awas iki. Iki cerita. Putrine esuk tak apa. Gak orang yang kau hormati nak bengi mau ngene tok mlaku. Rugo. Terus yang gambar gak kuat aku. Ya Ustazana terus ya Syekhi akhbaratni binti anaka tusolid isya summa turaddid baina kadza wa kadza terus malam tusolid. Cak Imam Syafi'i itu dia. Aku mikir pertanyaan fakih ono swidak kan. Sing ketemu lagi 30 ngene cek. Aku ngerti-ngerti kok subuh. Terus Imam Ahmad masyhur nak ngono naumul alim tetap afdhalul min ibadati. Jadi jadi kita mau karena aku dua pertanyaan fakir yang menggerai, tak kau kan nggak tahu kepikiran. Lepas kulo darah di kulo gedeng biasa, perkara dia kau yang bingung. Lo kalau nanti saya ini uji bingung, kenapa kau bisa bantu pikiranku? Kalau nanti saya ini bingung, cara kau rumah nonton nanti penting. Kalau kan sampai saat ini muncul kitab mahal ini. Cara kowe duwe anak atau di santri pamit ape sekolah ning Jerman utawa ning Selandia Baru utawa ning gone Belanda. Kowe misale duwe anak ape kuliah ning kono kowe oleh ta? Jawab sitok kowe mus oleh ta. Sing ada kemungkinan katut pergaulan mereka. Kowe milih oleh ta? Kowe lanang. Badan aku ya. Sampeyan lho iki. Kok muni boten kabeh. Kowe wis angsal. Sekuler. Berarti 3:1. Kowe Pak. Angsal. Nah, pertanyaannya begini, rumahno tenan. Ayo ke rumahno iki. Belanda itu arduah tikang apa ora arduah? Belanda. Arduah. Australia arduah. New Zealand arduwa, Amerika arduwa. Kue ridho di arduwa ana sing sujud, ora ana sing sujud. Enggak jawab orang tiru rapopo santri iku, sampe bae tirune santri. Kue ridho di arduwa ana sing sujud, ora ana sing sujud. Ridho ana sing sujud. Nah anak mbok larang ning kono, buwin kono tangisan Cina mergo ora ana sing sujud. Wes. Jadi Ruher Mustafa Pak Budi salah. Nah, itu cara berpikir seperti itu. Tapi nak diwale anak aman imane ning Indonesia ambek berjudi, bertaruh nasib, potensi tergelincir. Milih aman ambek potensi tergelincir itu waras ndi? Aman. Nah, seperti ini jenis mahal ijtihadil fuqaha. Ini tempat istihadnya para. Sehingga di kitab mahal itu diterangkan kalau ada orang muslim hidup di negara non muslim, asal dia tidak mengalami penyiksaan yang ekstrim, maka wajib di situ dan tidak boleh hijrah. Karena misalnya gini, ada komunitas kampung di Amerika atau di Australia. Di Australia yang jelas ada, sampai sekarang ada kampung Ampel. Itu banyak orang Madura. Saya akan ada yang kenal, sebagian mufti Australia itu ada yang sering ke sana, di antaranya nemuin saya. Orang Maroko itu.
Jadi kalau sama saya bahasa Arab, bahasa pengantarnya. Sering sekali ke sana. Makanya putra Yai sering ke Australia lepasan karena diundang itu. Tapi saya pernah diajak. Sekarang pertanyaan saya, ada satu peta bumi di Australia misalnya, ada sekitar misalnya 10 kilo persegi. Di situ ada orang kampung Muslim. Di situ tidak ada perlakuan yang menistakan misalnya. Itu menurut kita mahali nggak boleh pindah. Li'alla yastawliyal kufaru tilkal ardo, supaya bumi ini yang sudah dipakai sujud, dipakai kebaikan, tidak lagi dikuasai orang kafir. Karena nanti dipakai syirikan lagi, dipakai. Nah, pertanyaannya karena tadi, boleh nggak meninggalkan ardullah yang dari tempat sujud kemudian ditinggalkan, dipakai tidak sujud? Lalu mahal istihad. Makanya sahabat itu berdebat ketika Nabi sudah wafat, apakah baik tetap di Medina apa keluar? Sebagian sahabat berpikir baik keluar, karena ciri khas Nabi adalah mendakwakan Islam di daerah yang belum tersentuh Islam. Makanya banyak yang ke Cina, banyak yang kemana-mana. Gila yang tersesat di Selat Malaka dan pindah ke Aceh, ke Baros Sumatera. Makanya banyak yang meyakini Islam pertama di Indonesia ya yang di Baros itu muridnya Sayyidina Ali. Paham ya? Wali Songo itu kan sudah abad modern, sudah abad 14-15. Ya sudah seperti itu. Makanya Cina itu termasuk awal sekali ya Pak. Ada apa? Islam itu era sahabat. Karena semua ini bumi Allah, targetnya dipakai sujud. Tapi kita juga manusia takut orang Islam terkontaminasi lalu di daerah-daerah seperti ini. Nah, ulama mesti di fatwa-fatwa seperti ini itu mesti mamang. Nah, mamang ini jenis mahalul istihad. Nah, mahalul istihad ini kayak cawedok. Cawedok terpelajar, sampai rata terpelajar itu potensi jadi korban trafficking yang mana? Enggak jawab dulu. Loh. Trafficking penjualan itu apa? Pokoknya rohana namanya. Cawedok misalnya Gunung Kidul, Candi Wael, Rembang, Candi Wael. Yang terpelajar sama enggak itu potensi jadi korban trafficking yang mana? Yang enggak terpelajar. Ya oke, coba yang sing anak kiai bayang ukuran umum. Bayang ukuran sepakat ya yang tidak. Terus saiki sing tukang pacaran, tukang main lelaki, iku sing wong lugu apa sing terpelajar? Terpelajar. Ya akhirnya kita khilaf nanti anak wedok diapakno ngono lho. Paham? Lah ngono iku jenenge fikih mahalul istihad. Ya angel gitu. Udah seperti ini nggak mungkin ulama akhir. Lo kalau nanti debat, lo kan sering malah pasal masalah. Boleh nggak perempuan jadi polisi? Wah itu semua ulama bilang pertama nggak boleh. Di fasul masalah semuanya bilang nggak boleh. Kecuali saya bilang boleh. Begini dulu. Anehnya, wah itu wilayah lelaki. Nggak iso bayang lo bos polisi wah itu tugas terus ditangkap mus rohin. Misalnya polisi ayu sih toh, nyetok rohin nggak betul tak goncean. Terus iya jajal. Kira-kira sing aman itu sapa? Bayangno rohin lah santri lho. Ndek printing enggak santri, wong mesti beling. Cuma santri akhirnya ra beling. Pertama dijawab enggak boleh gitu. Tapi saya bikin satu pertanyaan gini, oke enggak boleh secara formal oke. Tapi beberapa pengedar narkoba itu menyembunyikan narkoba itu di vagina perempuan. Itu kalau semua polisi itu laki, gimana cara menyelidikinya? Cangkemmu Gus, lho yo ora itu pertanyaan. Ini pertanyaan. Ini kan fikih. Akhirnya kayak gini. Yo nak ngono oleh. Jaga nih sing kasus-kasus. Lah misalnya polisi deh, ono wong duwe narkoba iki kok polisi deh rukin BNN terus. Diduga disembunyikan di situ, perkara. Nah polisi ini rasoleh, yo, beneran. Terus kasus lagi sekolah kedokteran juga itu. Kalau menangi betul ya, ada 2 kiai debat. Boleh nggak perempuan sekolah kedokteran? Ini di dunia kiai. Nah, wong nasional kan serata mikir. Wong nasional kan sekolah wae, rasa mikir hukum.
Ngawalnya surat tau mikir. Bukan kon es tua memang mati lagi parkir biasa lah langganan. Terus apa aneh model. Memang mati lagi mikir akhirat. Wiridan, semelongan macam-macam lah tren-trennya. Yang jelas waktu kalau kalau duit itu terperagilem nih. Dulu itu orang keyakinannya perempuan itu nggak boleh sekolah kedokteran. Berkojol ini gini. Kalau pertanyaannya sekarang itu kalau nggak ada yang sekolah kedokteran, dokter kandungan itu cowok semua. Itu kalau kelahiran mandek itu ditangani oleh dokter laki-laki. Nah, wong wedok haram sekolah kedokteran. Kau iso bayang misalnya anakmu tak bojomu kelahiran mandek terus ditangani dokter lelaki. Orang soleh kau mungkin misalnya dokter. Kau iso bayang akhirnya kayak gitu, ya boleh kalau itu timbang. Nah tapi masalahnya gini, oke itu dalam masalah itu jelas boleh dan tidaknya. Tapi masalahnya bikin masif. Apa kita milih fatwa boleh, nanti dimanfaatkan secara mutlak ya repot. Apa tetap milih fatwa tidak? Boleh. Karena ini sama-sama ada sisi plus minus. Dalam konteks narkoba yang disembunyikan di alatnya perempuan kita milih boleh. Tapi dalam contoh-contoh yang perempuan harus ngadepi nyuruh badan narkoba tembak menembak kan ya kasihan kalau itu polisi apa? Nah Imam Syafi'i itu selalu mikir seperti itu. Ya iso turu tenan. Mulai yang mengambil dijak, aku itu detok ijek kalong tong 6, isih ono sisane. Kowe gelem tak jak mikir. Mboten menjenengan apa. Karena itu tadi tidak mudah. Itu jenenge mahalul mahalul. Makanya menurut saya ya sudah ya akan begini terus ila yaumil qiyamah. Makanya masyhur itu. Ini kalau cerita ini masyhur. Saya pernah membawa makalah ini pas diminta di Pondok Sidogiri jadi narasumber. Nabi yang sezaman itu ada 3. Dengerin ya, Nabi yang sezaman itu ada 3. Tapi yang 2 ini tidak level. Yaitu Ibrahim dan Lot. Sebenarnya sezaman gitu, tapi nggak level karena Ibrahim itu pernah pamannya Nabi Lot. Sehingga sezaman tapi nggak ada dualitas istihad karena nggak level tadi apa? Lot dan siapa? Ibrahim. Makanya waqala inni muhajirun ila rabbi. Fa'amana lahu Lutu waqala inni muhajirun ila rabbi. Itu Nabi Lot ketika datang ke rumahnya Nabi siapa? Ibrahim. 2 Musa dan Harun. Tapi ini juga nggak level. Karena meskipun Harun itu kakaknya Nabi Musa, jadi Nabi itu karena proposalnya Nabi Musa. Jadi tetap dia sungkan dengan Nabi Musa. Yang sezaman dan benar-benar level itu hanya Yahya dan Isa. Mulai cilik ya podo pinter, lahir precet langsung podo pinter. Terus jadi Nabi sama-sama mustakil. Sitok ya anaknya Nabi, sitok anaknya wali. Yahya bin Zakaria berarti anaknya Nabi. Paham ya? Isa bin Maryam anaknya wali. Kalau mulai cilik, podo pinternya, podo soleh, bapak. Jadi sekarang Mustafa berukin dengan bapak. Ya, wah itu masyhur. Sama-sama Nabi top, sama-sama disebut Quran ya Yahya khudil kitabah biquwah. Nabi Yahya juga punya status wa atainaul hukma sobia. Dia tak kasih ilmu mulai zaman kecil. Nabi Isa juga statusnya wa yukallimun nasa fil mahdi. Wah kalah, si tok mulai ini gendongan si sok ngomong, wah tok podo tope mulai cilik. Orang ketemu tuang ini opo ini. Nah, ya soalnya manusia lah, soalnya udah benar serap. Nah, ini cerita pentingnya istihad. Nabi Yahya itu senangnya takok ngene mbek Nabi Isa. Taman lihat di kitab Khilyatul Auliya. Tapi ra-aran duwe. Saya kalau ngaji nak menolong sing duwe. Ning bab Kabil Akbar. Nabi Yahya senane takok ngene. Aina khiyarun nas. Daerah sing akeh wong apik endi? Ambek Nabi Isa gak dijawab. Malah ditakoki ngene mbek Nabi Isa. Aina syirarun nas. Daerah sing akeh wong elek endi? Jadi takokan kok ora dijawab. Ya dari mana ya? Nabi Yahya takok aina khiyarun nas. Wong sing apik ku ning daerah ndi? Misalnya Moro Yogyo takok, aina khiyar, daerah apik kene ndi? Nah Nabi Isa takok, aina siror, daerah elek ini. Terus model nanti dijawab ya, sesuai model takok ya. Nabi Isa takok sih,
kok kowe men takok enak ya nasi maksud piye? Ya enak kumpul wong saleh-saleh, salat bareng ibadah. Pokoke penak kumpul wong saleh kok enak. Paling gak katut saleh. Ya jare Nabi Isa yo fair, asop ta yo soke pinter. Gendera Nabi Yahya takok, maksud piye? Ame takok wong elek kuwi, ngene elek. Ana nabi yo nabi ku biman zilatit tauhid. Ida wil marad. Aku iku dokter. Yo golek sing daerah endemik penyakit. Wong dokter kok golek wong waras. Kalau Anda peneliti satu penyakit, golek daerah wong waras apa penyakit? Penyakit. Berarti ki madzhab Nabi Isa. Tapi nek awak ora kuat ketularan apa ngobati? Ketularan. Kowe tak cul ning daerah prostitusi iku kira-kira nobatno apa katut? Ya ora usah takokno, pokoke dua istilah itu sama-sama hebat. Iku Yahya. Kemilen. Ya semua, akhirnya umat Nabi yo macam-macam. Ono sing nyerempet-nyerempet ame dakwahnya daerah nakal, tapi yo hati-hati yo rondo. Rata-rata rondo tak selamat. Rondo. Tapi yo nonton yo ono sing tobat, yo ono sing rondo kadut yo semua random. Sama. Lah Nabi Yahya itu, Nabi Isa itu senane rondo nyong sewu rondo merenung, rondo. Papong terus rondo. Urip wis masyaallah astagfirullah. Astagfirullah, suara. Nabi Yahya itu santai, happy, ceria. Kalau kayak aku lah, kayak Mustafa, happy, ceria. Ketemu gejol-gejol kan. Mali aroka abisan ka'anna kata kena tumin rahmatillah. Aku roh kowe men merengut. Kowe wong putus asa karo rahmati Allah, mate Allah jembar merengut. Ora diisi rahmati Allah jembar merengut dia. Siapa Nabi Sabin? Mali aroka aminan ka'anna kata malumin makrillah. Wong kok uyang yo koyo orang agak bae. Jadi wong loro nak gejolkan kualitasnya sama. Makanya saya bilang, Nabi yang satu periode yang gejolkannya sama itu hanya Yahya dan Isa. Dan itu karena Nabi ngendikan al-ulama warasatul. Iya, jadi Nabi ngendikan orang al-ulama warasati. Ulama itu pewaris enggak, tapi warasatul. Iya. Sehingga semua gaya nabi-nabi dulu itu ada pada ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti ceritani bangun paling kalau kenang cerita ini. Imam paling alim termasuk sinten? Imam Nawawi. Sinten? Imam Nawawi ngarang kitab niku dimoto-moto ora kuat. Wong majmuk tok 17 jilid. Ngarang fikih jenenge majmuk 17. Kula gadah zaman niku mau regane mau 2 juta 700. Lan rugen ratu ku mergo serah regane kan 2 juta. Niku 17 jilid. Niku sing majmuk tok. Niku boten kawin. Ora terlintas blas jeneng kawin. Delala mbek abahe iku jenenge Yahya. Cilike ku ndak mbek abahe dijenakno. Coba Nabi Yahya itu nabi yang apa? Nabi yang tidak nikah dan enggak terlintas seneng cawe itu. Wa sayyidau wa hasura wa nabiyam minaswas. Yo ono mate Nabi Salim bojone Nabi Sulaiman iki milih. Milih Abdul Hakilah ya apa iku terus iku. Jadi dua nabi iki delalah umat Nabi di tarekat besar dua. Yaitu Abdul Hasan Asy'adzili dan Said Abdullah Al-Haddad. Ini termasuk orang top dalam madzhab tarekat. Meskipun nggak sezaman, tapi ini termasuk orang keren. Ya tentu ada Abdul Qadir Jilani, ada Imam Ghazali, tapi termasuk yang terkenal top itu Abdul Hasan apa? Asy'adzili sama Said Abdullah Al-Haddad. Itu Said Abdullah Al-Haddad misalnya takok rugen. Kowe ngaji sapa? Kalau ngaji Kiai Mustafa. Kiaimu tau nangis gak anak pas pulang? Betul nanti. Lereni ngaji Kiai ini. Koyok nanti dulu sower iso nangis. Ini atas Kiaimu. Nah, Abdulasan Asy'adzili walian takoknya. Kiaimu siapa? Lo ngaji Gus Pak. Kiaimu nak mulang guyu to ora? Nak dijak perang guyu, lereni ngaji Kiaimu. Wong ora iso syukur. Takokane iku Kiaimu tau guyu to ora pas pulang? Mboten ate amen istighfar men bukti. Lereni bro. Wong ora iso syukur. Jadi yang kita itu, jadi iya, ya macam-macam masuk akal. Kemilan di. Lah aku itu ada mata, guyu yo gelem nangis yo gelem. Yo makom mes yo sadiri yo ada di jadi ya jelas tapi.
Abu Hasan Asyadili itu bahkan nggak percaya kalau ada sholat nggak sah, itu nggak percaya. Saking ekstrimnya dia cara syukurnya Allah Subhanahu. Pernah ya ada muridnya itu habis sholat. Umumnya orang habis sholat itu kan nggak yakin kalau sholatnya diterima apa enggak. Umumnya orang sholat kalau habis sholat yakin diterima apa enggak? Nggak yakin kan? Takut rukunnya ada yang cacat atau syaratnya ada yang cacat atau pakaiannya pakai pakaian nggak benar. Abu Hasan Asyadili ketika muridnya ngeluh itu dimaki-maki. Masyhur itu saya hafal dulu. Qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Musak kowe diparingi rezeki salat sing syukur, pira-pira kowe tau ditetir, tau sujud, tau rukuk, kecangkeman, yo sempurna barang. Yo sempurna ku sombong. Pokoke dikai pangeran sithik, misale dikai pangeran, apel sitok wis syukur ta, nggih syukur. Dikai pangeran sego tok mek tempe syukur ge syukur. Ngeluh pantes ora boten pat. Lah iki yo wis diparingi sujud mek rukuk yo kowe syukur. Ngeluh barang itu. Kepengen sempurna keangkuhan cara Abdul Hasan Asyadili. Tapi cara saya Abdul Haddad bar salat kok suwe hale koyo ahli swarga diwamuk. Apa mesti ditopok pleta-plete kira-kira. Gimana? Ayo kan miladi. Siapa? Syukur kamu. Dari jaringan buahmu. Jadi makanya ini kan, ya makanya ini berkah. Ada Sayyid Abdul Haddad yang berkah, kita dapat kitabnya banyak oleh Nasoib ini, Risalatul, banyak sekali kita. Ada Madzhab Abdul Hasan apa? Asyadili, kita punya kitabnya banyak yang diriwayatkan beliau. Itu umumnya kitab hikam. Hikam, Madzhab yang di hikam itu cerminan Abdul Hasan apa? Asyadili. Karena hikam itu putu murid. Hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abdul Hasan apa? Asyadili. Dan riwayat Madzhab Asyadili itu semuanya tercermin dalam kitab apa? Hikam. Makanya kitab hikam itu kitab yang paling gampang membangkitkan optimis, pokoknya optimis terus hikam. Misalnya gini, contoh gampang. Ilahi ma yaliku bilukmi wa minka ma yaliku bikaromika. Saya memang layak dihujat karena sifat buruk saya. Tapi wa minka ma yaliku bikaromika. Tapi rahmat engkau selalu bisa mendapatkan saya. Ilahi kullama ayasatni awsofi atma'atni minnatuka. Ya Allah, ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, tapi saya akan optimis lagi karena engkau adalah orang yang banyak rahmat. Kullama akhrosani lumi antokoli karomuka wa kullama ayasatni awsofi atma'atni minnatuka. Setiap saya ingat keburukan saya maka saya putus asa, tapi terbangkitkan lagi motivasi saya karena rahmatmu begitu luas. Nah, itu hikam. Hikam itu putu muridnya siapa? Abdul Hasan. Jika orang Indonesia berkah, orang semua mau hikam, orang semua mau nasoeh. Ini, wes kondang kan. Mulanya orang Indonesia itu wali dua sisi. Mesti wali ala Abdul Hasan apa? Asyadili wali ala Sayyid Abdul Haddad. Tapi jadinya jelas ini cuma kok. Tapi ini khazanah. Dan itu mewakili dari pangeran wa yadunana rohogam. Kita harus punya rasa cinta yang luar biasa, tapi juga punya rasa takut yang luar biasa. Tapi saya karena muridnya Mbak Mun, muridnya Bapak, guru-guru saya senang ceria, Bapak juga senang ceria ya. Pilih ceria. Dari Bapak ngaji dan gremeng, amen istighfar, amen melas. Diarani sangune kurang malah repot. Mendingan guyon tadi saya ngaji ora perasaan, ya ameo. Kata beliau lagi, wong ngaji itu wong sumpek kabeh. Nah, pas mulang salah satu sumpek, malah double sumpek. Ya seperti itu. Quran yang menceritakan qul bi fadlillah wa bi rahmati wa bi dzalika falyafrahu. Itu mirip madzhab Abdul Hasan apa? Asyadili. Tapi Quran juga cerita orang-orang baik adalah yabqun, apa? Yabqun. Idza tusta'ali yakhiruna li atqani wa yakhiruna li atqani yabquna wa yaziduhum khusyuk. Jadi orang baik diciptanya Allah dua kali. Ada yang falyafrahu, ada yang apa? Yabqun. Jadi mulanya Rasulullah SAW, kalau jangan sing syukur bahwa benar-benar ulama Rasulullah itu al-ulama warasatul apa? Dulu nabi-nabi ada Yahya dan siapa? Isa. Hingga ada nabi sezaman yang mazhabnya selevel kayak levelnya mazhabnya Yahya dan siapa? Sing sitok
aina khiyarun nas. Sing sitok ora jawab. Aina sirarun. Takok ora dijawab malah takok menawa ora ono nabi bantah-bantahan koyo kowe ora. Bangunane reality show koyo apa juga sisi ora ono nabi ku ora bantah-bantahan berdebat ngono ya ora ono kemudian ana MC-ne barang ya ora ono. Nabi padha wong insope padha wong saleh takok ora dijawab ora tersinggung. Aina khiyarun nas. Sing tak takok aina sirarun. Ora takok ora dijawab malah takok ora ono. Akhirnya takok, bareng podo takoke terus maksudnya piye? Enak kumpul wong saleh. Nak menawa katut jare Nabi Isa. Aku iku nabi iku dokter. Dari goleki sing penyakit. Akhirnya podo insaf. Ya wis kayak apa luar biasanya khazanah. Jadi orang berislam ekstrim koyo-koyo sing lunak iki salah. Bersing Nusantara sing ekstrim. Iku kok podo ora. Aku yo ora Islam malah opo yo. Soal Islam ngono ae. Jangan baca sampai KTP, itu sinetron.